Resiko terberat Galbay di pinjol besar seperti pinjol EasyCash di akhir tahun 2025 yang katanya semakin mengancam. Di sini saya mau bahas buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas terhadap yang namanya resiko terberat Galbay di pinjol besar atau pinjol gede seperti pinjol EasyCash ya. Karena banyak teman-teman semuanya yang menanyakan, dan memang saya kira nasabah EasyCash itu cukup lumayan banyak juga, dan banyak nasabahnya yang Galbay. Makanya kalian mungkin banyak yang menanyakan hal itu, makanya di sini saya mau bahas. Nah, jadi kalau masalahkan resiko Galbay di pinjol EasyCash, memang katanya sih ada resiko terbaru, katanya mau nurunin di lapangan. Benarkah demikian? Nah, terus kemudian juga ada yang bilang katanya pinjol EasyCash ini semakin mengancam dan yang lain sebagainya. Di sini saya mau bahas. Kalau masalah penurunan di lapangan pinjol EasyCash, jujur sampai detik ini saya sendiri belum menemukan informasinya. Pertama itu. Lalu kemudian yang kedua, masalah ancaman dari masalah pinjol EasyCash ini ya, kalau kata saya sih semua pinjol juga ngancem, bahkan ada juga yang mengancam pembunuhan, teman-teman ya. Itu banyak kasusnya terjadi. Nah, itu pertanyaan kedua udah saya jawab ya. Tapi kalau pertanyaan satu ke satu, apakah pinjol EasyCash bakal menurunkan di lapangan? Mungkin saja pinjol EasyCash itu bakal menurunkan di lapangan. Tapi, saya katakan tapi ya, itu nggak bakalan terjadi di akhir tahun 2025. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang untuk menurunkan di lapangan itu butuh proses yang cukup panjang. Pertama itu butuh yang namanya administrasi yang cukup, butuh duit yang banyak karena bakal nurunin di lapangan, otomatis harus digaji dong. Kayak gitu ya. Prosesnya juga nggak bakalan sebentar. Kita ambil contoh Shopee aja lah. Shopee ini dalam artian si pinjam dan juga si pay later ya. Pinjol si pinjam dan juga si pay later itu pinjolnya gede, nasabahnya banyak, duitnya juga banyak. Tapi sampai detik ini itu belum bisa menurunkan di lapangan. Kenapa? Karena prosesnya ribet, prosesnya panjang gitu loh teman-teman ya. Jadi ya butuh modal juga cukup gede. Sedangkan EasyCash memang pinjolnya gede, administrasinya juga bagus, tapi itu prosesnya nggak mudah. Harus koordinasi di setiap lokasi atau di setiap daerah gitu kan. Di provinsi ini, di kabupaten ini, dan yang lain sebagainya itu butuh proses. Terus kemudian kerjasama dengan pihak ketiganya bagaimana, sistemnya seperti apa, bla 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 blanya. Itu bakal lama prosesnya teman-teman ya. Paling tidak, kalau misalkan EasyCash itu diberitakan bakal nurunin di lapangan, dan benar memang kalau EasyCash itu mau nurun di lapangan, mungkin akan terjadinya nanti di tahun 2026, nggak bakalan terjadi di tahun 2025. Itu saya jamin. Kenapa kok seperti itu? Ya karena sekali lagi prosesnya itu panjang dan prosesnya itu ribet, prosesnya butuh waktu yang cukup lama. Oke? Jadi kalian itu nggak usah takut, nggak usah khawatir kalau misalkan kalian itu sedang Galbay di aplikasi EasyCash. Enjoy aja, fokuslah cari duit, fokuslah cari pekerjaan yang banyak duitnya, cari penghasilan tambahan. Kalau duit kalian udah banyak, baru nanti kalian bayarin pinjol tersebut. Kayak gitu aja konsepnya, oke? Nggak usah terlalu panik banget terhadap yang namanya pinjol ini. Saya sarankan kalian itu lebih baik panik kalau nggak punya duit aja deh, biar kalian tuh semangat cari duitnya, semangat cari penghasilan tambahannya, seperti itu aja, oke? Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kalau teman-teman mau tanya-tanya, boleh tinggal DM aja ke Instagram saya, atau tulis aja di kolom komentar ya di video ini. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.